Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Raffi Maulana dari kelas 1D Prodi Pendidikan Agama Islam, STAI Dr. KHIZ Mutakin Purwakarta. Di sini saya akan menyampaikan pembahasan mengenai filsafat kontemporer dan hal-hal yang berkaitan dengan filsafat kontemporer. Perlu kita ketahui bahwasanya filsafat kontemporer merupakan filsafat yang terjadi pada masa kekinian atau yang sedang terjadi pada saat ini, ataupun bisa pula diartikan sebagai cara pandang dan berpikir mendalam menyangkut kehidupan pada masa saat ini. Istilah filsafat kontemporer ini pertama kali muncul di Prancis, Jerman, dan Inggris pada abad ke-20. Nah, kemunculannya ialah sebagai kritik terhadap perkembangan filsafat pada abad modern. Deskonstruksi dinilai sangat diperlukan karena rasionalis yang berlebihan telah menyisihkan seluruh nilai dan norma-norma dalam menjalankan kehidupan. Perkembangan filsafat barat kontemporer bersifat logosentris, yang mana sikap logosentris ini adalah suatu sikap yang memandang bahwa bahasalah sebagai objek pemikiran manusia. Pada filsafat kontemporer ini ada beberapa tokoh yang terkenal, diantaranya Henry Bergson, Edmund Husserl, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Bertrand Russell. Nah, itu diantaranya. Zaman kontemporer ini ditandai dengan penemuan berbagai macam teknologi canggih. Teknologi komunikasi dan informasi termasuk salah satu yang mengalami kemajuan pesat, mulai dari penemuan komputer dan lain seterusnya. Nah, pemikir-pemikir yang berpengaruh pada zaman ini adalah diantaranya ya Marx, Peirce, Freud, Einstein, dan lain-lain. Sedangkan aliran-aliran filsafat yang melingkupinya antara lain filsafat eksistensialisme, Marxisme, analisis konsep logis dan bahasa pragmatis, dan juga kritik peradaban dan moral. Tokoh-tokoh itulah yang telah memberikan pendasaran atas pergeseran paradigma dan memperjuangkan revolusi berpikir, serta dipicu juga perubahan radikal pada bidang sosial, budaya, teknologi, ilmu pengetahuan, dan gambaran diri manusia. Perkembangan filsafat barat kontemporer ini juga tentu saja tidak dapat dilepaskan dari perkembangan filsafat sebelumnya, yaitu filsafat barat modern. Filsafat Jerman dikenal dengan filsafat yang kritis, misalnya saja pemikiran filsafat Kant. Beliau disebut filsafat kritis karena mempunyai pemikiran yang mengkritik kepada pandangan empirisme dan rasionalisme. Selanjutnya, perkembangan filsafat di Inggris. Filsafat di Inggris tetap empiris, tetapi dipengaruhi oleh kritisisme Jerman dan positisme Prancis. Banyak sekali aliran-aliran filsafat yang berkembang di Inggris, yang juga dipengaruhi kepercayaan yang berbeda-beda aliran. Deisme yaitu salah satu aliran yang dipercaya di Inggris. Selanjutnya, perkembangan filsafat di Prancis. Pada awal pemikiran di Prancis ini bisa disebut dengan golongan yang disebut filosof, yang terdiri atas wartawan, sastrawan, ilmuwan, seniman, juga orang-orang yang menginginkan tatanan kenegaraan dan kemasyarakatan. Pemikiran filsafat di sini tidak menghiraukan pendapat atau pertentangan dari aliran filsafat lainnya dan tidak memilih-milih dari filsafat siapapun. Jadi peranan filsafat barat kontemporer ini meliputi seluruh disiplin ilmu dan juga sesuai dengan tuntutan kehidupan kontemporer, meliputi demokrasi, hak asasi, etika, budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekilas mengenai filsafat kontemporer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.